semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Recruit yang dirilis pada bulan Januari tahun 2003, disutradarai oleh Roger Donaldson serta dibintangi oleh Colin Farrell, Al Pacino, dan Bridget Moynahan. Film ini akan mengisahkan seorang pria ahli pemrograman dari MIT yang direkrut dan dilatih oleh seorang instruktur agen rahasia untuk mencari penyusup misterius yang diduga telah menyusupi departemen CIA. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali di sebuah tempat ruangan kamar. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang merupakan ahli pemrograman komputer, yaitu James Clayton. Ia baru saja terbangun setelah dihubungi oleh beberapa pihak produksi pemrograman untuk mengadakan pertemuan di MIT. Clayton pun bergegas untuk menghadiri pertemuan tersebut dan langsung memperlihatkan keahliannya untuk menguji aplikasi peretas yang dimilikinya. Dengan begitu mudah, Clayton pun berhasil membuat pihak produksi takjub dengan keahlian yang dimilikinya. Hingga akhirnya ia diterima untuk menjalin kerjasama pemrograman. Di balik kesuksesannya tersebut, seorang pria tak dikenal pun sempat meliriknya dari kejauhan. Namun, tak lama kemudian, pria tersebut menghilang entah kemana. Pada malam harinya, Clayton melakukan kegiatan paruh waktunya dengan bekerja di sebuah bar. Di sini, ia dihampiri kembali oleh pria tak dikenal yang sebelumnya terlihat di MIT. Pria tersebut ternyata merupakan seorang perekrut dan instruktur CIA dengan nama samaran Walter Book. Ia menawarkan Clayton bayaran 10 kali lipat jika ia menjalin kerjasama dengan dirinya. Meskipun mendapat tawaran yang cukup besar, namun Clayton sempat menolak. Ketika hendak pergi, Walter pun memberitahu sedikit informasi mengenai ayah kandung Clayton yang ternyata telah lama hilang dan tewas dalam kecelakaan pesawat di tahun 1990 di saat Clayton masih kecil. Setelah itu, Clayton diberikan sebuah nomor untuk menghubunginya dan membahas kelanjutan kerjasamanya. Keesokan harinya, setelah berolahraga, Clayton menghubungi Walter untuk membahas dan menyetujui kerjasama dengannya dengan tujuan untuk mencari tahu informasi ayahnya. Namun, tanpa ia sadari, Walter telah berada di tempat tersebut memata-matainya. Ia pun menghampiri Walter dan menanyakan kasus ayahnya yang telah lama hilang. Di malam harinya, Clayton membuka beberapa dokumen rahasia mengenai kecelakaan pesawat yang menewaskan ayahnya. Setelah melihat arsip-arsip tersebut, ia pun berniat untuk mencari informasi yang lebih jauh tentang ayahnya, yang ternyata adalah seorang intelijen CIA. Keesokan harinya, ia pun mengunjungi markas CIA untuk menemui Walter. Di dinding penghormatan CIA, tampak beberapa bintang penghargaan diberikan kepada para intelijen yang telah gugur, termasuk ayah Clayton yang hilang pada tahun 1990. Tak lama kemudian, Walter pun datang dan mengarahkan Clayton untuk mengikuti beberapa tes bersama puluhan pendaftar CIA lainnya. Di sini, Clayton juga sempat berkenalan dengan seorang wanita, yaitu Layla Moore, yang merupakan seorang pendaftar. I'm a good girl. Setelah melalui proses tes analisa, psikologis, dan ujian formal lainnya, Clayton pun dinyatakan lulus pada tahap tersebut. Bersama dengan Layla dan beberapa orang lainnya, mereka diberangkatkan menuju sebuah fasilitas pelatihan khusus CIA yang disebut dengan The Farm. Sesampainya di tempat pelatihan, Clayton dan yang lainnya langsung diberi arahan oleh Walter. Ia menjelaskan bahwa para intelijen CIA bekerja demi satu tujuan utama, yaitu adalah mencari kebenaran. Ia juga memberitahu bahwa agen terbaik dalam pelatihan tersebut akan dijadikan sebagai intelijen sejati atau disebut dengan NOC, yaitu seorang agen yang nantinya akan bekerja sendiri tanpa perlindungan diplomatik apapun dan dianggap tidak pernah ada. Setelah pengarahan tersebut, Clayton menghampiri Walter dan kembali menanyakan informasi mengenai ayahnya. Namun, Walter meminta Clayton agar tetap fokus pada tujuan utamanya menjadi seorang intelijen. Keesokan paginya, Clayton dan yang lainnya pun memulai serangkaian pelatihan khusus CIA, mulai dari pelatihan fisik,
penggunaan senjata-senjata rahasia, teknik penyamaran, hingga pengenalan alat-alat canggih seperti alat pendeteksi kebohongan, hingga perekat penyadap khusus yang diciptakan untuk menghadap target musuh tanpa terdeteksi. Clayton dan beberapa orang lainnya juga dilatih melakukan simulasi penyadapan di fasilitas yang telah disediakan. Singkat cerita, di suatu malam, Clayton dan beberapa rekannya tampak sedang menikmati waktu luangnya dengan bermain poker. Namun, tak lama kemudian, Walter datang dan meminta mereka semua untuk ikut bersamanya menuju sebuah bar. Sesampainya di bar, Walter memberikan sebuah misi latihan, yaitu masing-masing dari mereka harus berhasil membawa satu wanita yang tak dikenal. Di sini, Clayton berhasil mendekati seorang wanita dan mencoba merayunya. Namun tak lama kemudian, ia terkejut melihat Layla berada di tempat tersebut dan langsung menghampirinya. Layla memberitahunya bahwa ia baru saja dikeluarkan dan akan dipulangkan dari fasilitas pelatihan CIA. Frustasi karena hal tersebut, Layla yang tampak sedang mabuk mencoba merayu Clayton dengan mengajaknya berhubungan intim. Setelah itu, saat Clayton hendak membawanya pulang, ia pun harus menahan malu karena ternyata kejadian tersebut hanyalah rekayasa Walter dan Layla untuk menggagalkan misi yang telah diberikan kepada Clayton. Tak terima telah ditipu dan dipermalukan oleh Layla saat simulasi alat pendeteksi kebohongan, Clayton melemparkan pertanyaan yang menyudutkan dan mempermalukan Layla di depan Walter dan yang lainnya, sehingga membuat ia marah dan kesal kepada Clayton. Namun, karena hal tersebut, Clayton mengetahui kalau Layla ternyata menyukainya, sehingga ia pun mencoba meminta maaf kepada Layla. Beberapa hari kemudian, Walter membawa Clayton untuk menikmati makan malam di sebuah restoran. Saat sedang asik mengobrol, tampak seorang pria tak dikenal sedang memata-matai mereka. Walter pun memberitahu Clayton dan memerintahkannya untuk tenang. Sepulang dari tempat tersebut, Clayton menyempatkan diri untuk menemui Layla yang kebetulan sedang sendiri. Ia pun kembali meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya saat simulasi alat pendeteksi kebohongan. Layla menjelaskan kalau dirinya tidak lagi membenci dan marah terhadap Clayton. Di samping itu, tanpa mereka sadari, Walter tampak sedang mengawasi mereka berdua dan mendengar seluruh percakapan yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, setelah instruksi dari Walter, Clayton dan Layla pun dipasangkan menjadi satu tim untuk memata-matai dan mencari tahu seorang pria mencurigakan yang sebelumnya memata-matai Walter dan Clayton di sebuah restoran. Di sebuah tempat, Layla dan Clayton memutuskan untuk menunggu dan bersembunyi. Namun tak berselang lama, sekelompok pria menggunakan van tiba-tiba menculik mereka berdua. Mereka pun dibawa menggunakan helikopter menuju sebuah lokasi pengurungan. Clayton diinterogasi oleh seorang pria yang sebelumnya memata-matainya di restoran saat makan malam bersama Walter. Di sini, ia dipaksa agar memberitahu nama instruktur CIA di fasilitas pelatihan. Namun, dengan latihan yang telah ia jalani sebelumnya, Clayton pun mencoba bertahan dan tidak memberitahu apapun meskipun berbagai siksaan diberikan kepadanya. Good morning, James. Beberapa saat kemudian, ia diberikan pakaian milik Layla yang kemudian sedang disiksa di ruang tahanan lainnya. Karena hal tersebut, ia pun terpaksa membocorkan instruktur CIA agar Layla dibebaskan. Namun ternyata, penculikan dan interogasi yang ia hadapi adalah ujian dari CIA. Setelah pelatihan tersebut, Walter pun memutuskan untuk memulangkan Clayton karena dianggap gagal dalam ujiannya. Sesampainya di rumah, Clayton tampak begitu frustasi dan meminum minuman keras untuk menenangkan pikirannya. Ia juga mencoba menghubungi pihak produksi pemrograman agar mendapatkan pekerjaan baru. Keesokan paginya, Clayton dikejutkan dengan kedatangan Walter. Ia diajak keluar menggunakan sebuah mobil untuk mengobrol. Walter memberitahu bahwa Clayton sebenarnya lulus dari ujian di fasilitas pelatihan CIA dan ia diangkat menjadi intelijen sejati atau NOC. Walter menjelaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bertahan paling lama saat interogasi di ruang pengurungan. Namun, seluruh ujian tersebut dilakukan demi sebuah misi intelijen untuk memata-matai Layla yang diduga sebagai penyusup.
Clayton diberikan sebuah dokumen rahasia milik Layla sebagai bukti kalau dirinya adalah penyusup yang mencoba memasuki departemen CIA. Namun, pihak CIA ingin mencari informasi mengenai orang yang berada di balik Layla. Karena kedekatan yang berhasil terjalin antara Clayton dan Layla, Walter pun meminta Clayton untuk memata-matai Layla. She's an orphan. You're a young man searching for... Di sebuah lokasi, Walter memberitahu Clayton kalau CIA mempunyai program rahasia berupa virus pada komputer yang bisa melumpuhkan sistem keamanan nasional, dan Layla diduga telah membawa data-data program tersebut untuk diberikan kepada orang yang mempekerjakannya. Oleh karena itu, di hari selanjutnya, Clayton disamarkan menjadi pekerja bawahan di kantor CIA agar ia bisa memata-matainya dan mencari informasi lebih dalam mengenai Layla. Layla, hey. What do you... Not exactly what I'd imagined, but... Di suatu malam, Clayton dengan sengaja makan malam di sebuah restoran yang sering dikunjungi oleh Layla agar ia bisa menempelkan alat penyadap ke mantel yang digunakan oleh Layla. Beberapa hari kemudian, ia datang lebih cepat ke departemen CIA dan diam-diam memasuki ruangan kerja milik Layla hingga berhasil mengakses komputer kerjanya. Like 2 sugars, right? I'll look for them. How was the restaurant down in Georgia? Beberapa hari kemudian, sepulang dari kantornya, tanpa rasa saling curiga, Clayton dan Layla pun menjalin hubungan intim. Di sini, Clayton memanfaatkan hal tersebut untuk mengakses laptop pribadi milik Layla. Namun, tanpa ia sadari, Layla yang terbangun mengetahui apa yang ia lakukan. Setelah itu, Clayton pun memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Clayton menjumpai Walter dan memberitahu bahwa Layla telah mencuri sebagian data-data program virus komputer yang ia simpan di dalam laptopnya. Namun, Walter ingin mengetahui dan memerintahkan Clayton untuk mencari tahu bagaimana Layla membawa data-data tersebut keluar dari markas CIA yang telah dilindungi pengamanan yang ketat. Walter juga menginginkan agar Clayton mencari dalang di balik penyusupan tersebut. Singkat cerita, Clayton kembali menghampiri Layla di rumahnya. Ia kembali berhubungan intim dengannya untuk memperdalam operasinya. Setelah itu, saat Clayton membersihkan dirinya di kamar mandi, Layla yang mulai mencurigai Clayton pun menempelkan alat penyadap di jaket milik Clayton. Namun, Clayton mengetahuinya. Hingga akhirnya, ketika ia akan pergi, Clayton mengambil dan memindahkan alat penyadap tersebut dari jaketnya. Setelah itu, ia pun bersembunyi dan melihat Layla melakukan pergerakan mencurigakan. Karena curiga, Clayton pun membuntutinya. Sesampainya di sebuah stasiun kereta api, Clayton melihat Layla yang ternyata sedang memberikan sebuah kertas mencurigakan kepada seorang pria berjaket hitam. Ia pun mengikuti dan mengejar pria tersebut. Menyadari ada yang mengikuti, pria mencurigakan itu pun mencoba berlari untuk meloloskan diri. Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi di sebuah rel bawah tanah. Setelah saling baku tembak, pria mencurigakan tersebut pun berhasil dilumpuhkan. Ia ternyata adalah Zack yang merupakan rekan setim Clayton saat pelatihan di fasilitas CIA. Sebuah kertas yang diberikan oleh Layla berisi informasi bahwa Layla berhasil membuat Clayton tertarik padanya, yang berarti Layla dan Zack ternyata bekerja sama untuk memata-matai Clayton. Tak lama kemudian, Zack pun tewas. Setelah insiden tersebut, Clayton menghubungi Walter dan memberitahu bahwa Layla bekerja sama dengan Zack. Ia pun meminta izin penuh kepada Walter untuk langsung menangkap Layla. Di dalam perjalanan mengejar Layla, Clayton pun akhirnya mengetahui bagaimana Layla membawa data-data komputer dari departemen CIA. Layla sendiri membawa Tupperware khusus untuk menyembunyikan flash disk yang berisi data yang telah dicuri. Ia kemudian memanfaatkan air panas yang ia bawa agar terhindar dari alat pendeteksi dan pemeriksaan. Singkat cerita, setelah sampai di luar departemen, Clayton pun mengejar Layla yang baru saja keluar. Layla sendiri mencoba meloloskan diri, namun akhirnya ia tersudut dan berhasil ditangkap oleh Clayton. Di sini,
Layla menuding Clayton sebagai agen ganda dan seorang pengkhianat. Layla mengaku kalau dirinya ditugaskan untuk melindungi data CIA, sementara data yang ia bawa adalah program yang telah dipalsukan yang harus ia lindungi dari Clayton. Layla juga menjelaskan kalau Zack adalah intelijen NOC yang bekerja sama dengannya untuk melindungi data CIA. Di samping itu, Clayton yang tak percaya dengannya menuding balik bahwa Layla adalah penyusup departemen CIA yang mencuri data-data tersebut. Ia menjelaskan bahwa data-data file yang dibawa olehnya adalah data asli. Tak ingin menyakiti Layla, Clayton pun memaksanya untuk pergi menjauh dan menghilang dari hadapannya. Setelah berhasil mendapatkan data tersebut, Clayton pun bergegas menemui Walter. Dengan cepat, ia menodongkan senjatanya dan menuding Walter sebagai dalang di balik semuanya. Walter dengan tenang menjelaskan kalau seluruh insiden tersebut adalah ujian. Bahkan, peluru yang ada di dalam pistol yang ia todongkan adalah peluru palsu. Ia juga menjelaskan kalau kematian Jack juga dipalsukan. Tak percaya dengan perkataan Walter, ia pun menembakkan pistol tersebut dan nyaris menewaskan Walter. Senjata tersebut ternyata senjata sungguhan dan benar bahwa ternyata Walter adalah dalang di balik semuanya. Di sini, Clayton melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gudang kosong. Ia mencoba mengamankan data tersebut dari genggaman Walter. Walter sendiri mengejarnya dan meminta Clayton untuk menyerahkannya. Walter sendiri telah merencanakan semuanya untuk mencuri data CIA agar bisa ia jual. Sambil bersembunyi dari kejaran Walter, Clayton berusaha membuka radio komunikasi ke markas CIA menggunakan sebuah komputer yang ia bawa. Ia pun keluar dari persembunyiannya dan mendengar seluruh pengakuan dari Walter. Hingga akhirnya CIA pun mengepung tempat tersebut. Karena pengakuannya yang sempat terekam, ia pun ditembak mati ketika mencoba menodongkan senjatanya. Clayton pun berhasil selamat dan bertemu kembali dengan Layla. Ia kemudian dibawa oleh direktur CIA untuk dimintai keterangan dan informasi. Di dalam perjalanan, direktur CIA sempat menyebut bahwa Clayton memiliki darah yang sama dengan ayahnya sebagai pahlawan CIA. Kemudian, film pun selesai.